Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana asrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bapak Ibu jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pagi hari ini kita ingin melihat dan memahami bahwasanya tauhid yang dikatakan uluhiyah, tauhid rububiyah ini tidak termasuk akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, telah masuk di dalam materi pendidikan anak-anak kita Islam, yaitu pemahaman yang bukan dari pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena yang kita ketahui, pemahaman akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu merujuk kepada dua ulama saja. Yang pertama Abu Hasan al-Asy'ari, yang kedua Imam al-Maturidi, dengan akidah 50 sifat wajib bagi Allah, 20 sifat mustahil bagi Allah, 1 sifat yang jaiz bagi Allah. Jadi 41. 4 sifat wajib bagi Rasul, 4 sifat mustahil bagi Rasul, 1 sifat boleh bagi Rasul, jadi 9, jadi 50. Akidah 50, inilah akidah Imam Asy'ari, Asy'ariyah dan Al-Maturidi. Kalau Bapak Ibu sering mendengarkan pengajian-pengajian, mereka sebarluaskan bahasanya Asy'ariyah, akidah Asy'ariyah, akidah Maturidi ini akidah sesat. Ini lagi yang jadi permasalahan ketika mereka mencap akidah para ulama hadis, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmizi, Imam Ibnu Majah, Imam Abu Daud, Imam At-Tirmizi, seluruh ahli hadis, seluruh ahli tafsir, seluruh ahli fikih dengan akidah yang sama, Asy'ariyah dan Maturidi. Tapi mereka katakan sesat. Tapi secara tidak langsung di Indonesia, buku-buku agama ini tidak diseleksi. Siapa saja mengarang buku agama dicetak, disebarluaskan tanpa ada ikut campur tangan pemerintah dalam menyeleksi apakah itu sesuai dengan akidah atau tidak. Bahkan buku Syiah bisa beredar di Indonesia, tidak ada pembatasan. Nah, sekarang yang sudah masuk kepada pendidikan anak-anak kita, saya pernah mendengar di Sumatera Barat itu pesantren Ramadan selama 20 hari Ramadan itu pendidikan sekolah dipindahkan ke masjid dan musola. Jadi ada pengajian tauhidnya, ada fikihnya. Apa di antara tauhid yang mereka ajarkan? Uluhiyah, rububiyah. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar akidah uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Nah, di mana letaknya akidah uluhiyah dan rububiyah ini sesat? Kita pahami dulu apa itu rububiyah menurut mereka. Rububiyah maknanya Rabbi, Robba, Rabbun, rububi, artinya penciptaan. Allah yang menciptakan langit. Meyakini Allah menciptakan langit berarti kita punya akidah rububiyah. Meyakini Allah menciptakan bumi berarti kita punya akidah rububiyah.
Meyakini Allah yang menundukkan semua yang ada di bumi ini kepada manusia, berarti kita meyakini akidah rububiyah. Asal ketuhanan berhubungan dengan penciptaan, itu disebut dengan rububiyah. Sedangkan uluhiyah, la ilaha illallah. Uluhi maknanya mengakui sesembahan yang berhak disembah hanya Allah saja. Ini disebut uluhiyah. Yang kita sembah hanya Allah, meminta hanya kepada Allah, mengharap hanya kepada Allah, yang memberikan manfaat hanya Allah, yang menghidupkan Allah, itu disebut dengan uluhiyah. Mengakui itu semua tanpa mensekutukan dengan yang lain, berarti kita punya akidah uluhiyah. Menurut pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, uluhiyah, rububiyah tidak ada bedanya. Sama dengan syakun, raibun. Raibun artinya ragu, syakun artinya ragu. Hanya saja tidak boleh digonta-ganti ayatnya, bunyinya. Dalikal kitabul la raiba. Demikian kitab Al-Quran, tidak ada keraguan di dalamnya. Raiba ragu, syakka juga ragu. Jadi ragu yang ditunjukkan oleh makna syakka, ragu yang ditunjukkan oleh makna makna raiba, itu sama, enggak ada bedanya. Begitu juga insanun, manusia, nasun, manusia, basarun, manusia, insani atau banu Adam juga manusia. Empat kalimat ini mana manusia. Kalimat yang ditunjukkan oleh makna insan, oleh makna nasun, oleh makna basarun, itu maknanya tidak ada beda sama sekali. Begitu juga pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang makna Rabbun dan ilah. Rabbun Tuhan, ilah Tuhan, nggak ada bedanya. Boleh dikatakan Tuhan pencipta langit ilah, boleh juga Tuhan pencipta langit Rabbun. Boleh saja Tuhan kita menyembah Rabbun, Tuhan kita minta tolong ilah, enggak ada masalah, enggak ada beda sama sekali. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Lalu apa resikonya, apa efek negatifnya kalau sampai kita membedakan antara ilah dengan Rabbun? Bapak Ibu mulakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat dalam surah Al-A'raf ayat 172. Maaf, 172. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa id akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna." Ingat olehmu wahai Muhammad ketika Tuhanmu mengambil perjanjian setia kepada anak cucu Adam dan keturunan mereka, dan Allah memberikan kesaksian kepada mereka, memberikan pernyataan di hadapan mereka. Apa kata Allah? Alastu bi rabbikum, bukankah aku Rabb kalian? Menggunakan ilah atau kalimat Rabbu, menggunakan kalimat ilah atau kalimat Rabbi. Alastu bi rabbikum, bukan alastu ilahikum, tapi alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhanmu? Qalu bala syahidna, mereka mengatakan kami bersaksi engkau adalah Tuhan kami. Nah, ketika ditanya di kubur, apakah menggunakan kalimat ilah atau Rabbu? Menggunakan kalimat Rabbu. Mar Rabbuka, siapa Tuhanmu? Bukan man ilahuka, tapi mar Rabbuka. Nah, setelah dua hal ini kita sepakati, lalu ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada orang kafir Quraisy dalam surah Al-Mu'minun ayat 86 87, Qul mar rabbus samawati wal ardh, Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim. Katakan oleh wahai Muhammad, siapakah Rabb
7 lapis langit dan Rabb aras yang agung, sayakuluna lillah, mereka akan katakan Rabb langit, Rabb aras adalah Allah. Kira-kira orang kafir Quraisy beriman atau tidak? Orang Quraisy beriman atau tidak? Menurut pemahaman mereka beriman. Jadi kalau kita bedakan antara kalimat ilah dan rabbu, berarti kita mengatakan orang musyrik maka itu beriman. Ini negatifnya. Ini kesalahan dalam akidah ini. Kenapa? Karena dalam ayat yang kita katakan tadi, surah Al-A'raf ayat 172, Allah meminta kesaksian di alam ruh, yaitu tentang Rabbnya, bukan tentang ketuhanannya, tapi tentang kerububiannya. Alastu birabbikum, bukankah aku Tuhan kalian? Kemudian ketika ditanya di dunia oleh Allah, Nabi suruh tanya kepada orang musyrik, Kul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim, siapakah Rabbnya langit yang 7 dan aras yang agung? Mereka katakan sakuluna lillah, Allah Rabbnya. Kemudian dalam surah Al-Ankabut ayat 61, wala in sa'altahum man khalaqas samaa'i wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wa sakhkhara samsa wal qamar la yaqulunna Allah. Kalau kamu tanya kepada mereka, wahai Muhammad, siapa pencipta langit dan bumi yang menundukkan matahari dan bulan keluar dengan tertib sesuai dengan waktunya, tidak bertabrakan, itu mereka juga katakan Allah. Dalam surah Al-Ankabut ayat 63 Allah juga katakan, wala in sa'altahum man nazzala minas sama'i ma'an fa ahya bil arda min ba'di mautiha la yaqulunna Allah. Kalau kamu tanya lagi kepada mereka, siapa menurunkan hujan dari langit sehingga Allah hidupkan tanah setelah tanah itu tandus, mereka juga mengatakan Allah. Dalam surah Al-Luqman ayat 35 ayat 25 juga Allah katakan, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka bilang Allah. Banyak lagi ayat-ayat yang lain yang mengatakan mar-rabbu, man khalaqa, man sakhara. Yang menciptakan langit siapa? Menciptakan bumi siapa? Yang menciptakan aras siapa? Yang menurunkan hujan siapa? Semuanya itu orang musyrik mengakui Allah. Nah, kalau kita ambil akidah rububiyah, berarti kita katakan orang musyrik itu telah beriman. Kenapa telah beriman? Karena mereka mengakui semuanya itu Allah. Itu efek, itu masalah dari kesesatan akidah uluhiyah dan rububiyah. Lalu ketika mereka katakan la ilaha illallah, memang orang musyrik mengakui Allah itu pencipta semuanya. Tapi kan orang musyrik tidak pernah mengatakan la ilaha illallah. Kita katakan betul, memang orang musyrik tidak pernah mengatakan la ilaha illallah. Kalau dia katakan la ilaha illallah, maka dia akan menjadi orang beriman. Tapi di alam ruh, pernahkah Allah mempertanggungjawabkan ilah? Pernahkah Allah berjanji tentang ketuhanan ilahnya? Tidak pernah. Ternyata Allah hanya mempertanyakan, alastu birabbikum? Bukankah aku Tuhanmu? Rabbi. Itu cuma janji kita di alam ruh. Kemudian yang ditanya di alam kubur juga marabbukum, bukan man ilahukum. Man rabbukum, mar rabbuka, menggunakan rabbu. Kalau kedua-dua ini kita gabungkan dan kita lihat realita di dunia sikapnya orang musyrik, semua mereka menerima rabbu itu Allah. Dalam beberapa ayat yang kita bacakan tadi. Kalau sudah sinkron semuanya, di alam ruh dipertanyakan adalah alastu birabbikum, di alam kubur ditanyakan marrabbukum, kemudian orang musyrik kalau ditanya di dunia dia jawabnya Allah, la yaqulunallah, la yakunallah. Berarti secara komplit mereka sejalan semuanya di alam ruh, di alam dunia, di alam kubur. Kenapa masuk neraka? Nah, jawabannya
Karena antara Rabbu dan ilah tidak dipisahkan. Nah, ketika dia mengakui Rabbu adalah Allah, maka secara tidak langsung harus mengakui ilah juga Allah. Kalau diakui Rabbu adalah Allah, ternyata dia tidak mengakui ilah hanya Allah, maka dia akan musyrik. Maka imannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini letaknya akidah uluhiyah dan rububiyah itu sesat, keluar daripada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau kita berakidah uluhiyah dan rububiyah, berarti kita mengatakan orang musyrik telah beriman. Bapak Ibu maka Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah akidah asma wa sifat. Asma dan sifat Allah di dalam Al-Qur'an. Jadi asma wa sifat yang berkaitan dengan nama-nama Allah di dalam Al-Quranul Karim dan sifat-sifat Allah dalam Al-Quranul Karim, menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah harus kita takwil, harus kita alihkan makna dari makna dasar, itu namanya takwil. Sementara akidah Wahabi yang mereka mengatakan tidak boleh satupun ayat Al-Quran ditakwil. Nah, ini perlu kita pahami karena ini masalah akidah, masalah keyakinan di dalam hati kita tentang Tuhan, tentang Allah Subhanahu wa taala. Contoh, yadullahi fawqa aydihim, kata Allah, tangan Allah di atas tangan mereka. Tangan Allah di atas tangan mereka. Menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, tangan Allah itu artinya pertolongan Allah menyertai usaha mereka. Was-samaa'a banainaha bi'aidin, langit-langit kami bangun dengan tangan. Nah, langit-langit itu kami bangun dengan tangan, kata Allah. Nah, menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Allah membangun langit dengan kekuasaannya. Tangan di sana mana kekuasaan. Tapi akidah Wahabi mengatakan tangan itu ya tangan, ada fisiknya, ada zatnya, ada fisiknya. Tangan yang berupa fisik. Tapi nggak sama dengan tangan-tangan kita. Ya, tangan Allah beda, nggak sama tangan kita. Nah, kalau dikatakan Allah punya tangan berfisik, ini melahirkan akidah yang disebut dengan tajsim. Allah itu punya jasad. Nah, ini sudah keluar pada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan ada hadis yang mengatakan kedua tangan Allah itu kanan. Coba bayangkan, kedua tangan Allah itu kanan kedua-duanya. Manusia saja kalau tangannya kanan kedua-duanya itu jelek bentuknya. Bagaimana kita katakan kedua tangan Allah begini berarti? Nah, ketika kita katakan Allah punya tangan, dan pemahaman tangan menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah kekuasaan, sementara pemahaman Wahabi adalah tangan fisik. Sementara Allah katakan dalam Al-Quran, laisa kamislihi syai', tidak ada satupun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun. Maka zatnya Allah Subhanahu wa taala juga tidak serupa dengan zat kita. Apa maksudnya? Zat Allah itu tidak terdiri pada organ-organ tubuh, sementara zat makhluk terdiri pada organ tubuh. Kalau sekiranya tangan Allah itu betul-betul tangan, tapi tidak sama dengan tangan makhluk, kita telah menyerupakan Allah dengan makhluk, sama-sama punya tangan secara fisik. Misalnya tangan orang hutan, tangan monyet, tangan manusia. Dengan manusia ada punya kesamaan enggak? Yaitu sama-sama punya tangan. Sama-sama punya tangan. Hanya saja tangannya monyet, tangannya orang hutan, tangannya manusia beda.
Tapi dia sama-sama punya tangan. Wajar karena kita sama-sama makhluk. Monyet makhluk ciptaan Allah, orang hutan makhluk ciptaan Allah, kita makhluk ciptaan Allah, punya kesamaan yaitu punya sama-sama punya tangan. Hanya saja tangannya tidak sama. Nah, kalau sekiranya kita katakan juga hal yang sama kepada Allah, Allah punya tangan tapi tidak seperti tangan makhluk. Memang tidak sama dengan tangan makhluk, tapi kita telah menyerupakan Allah dengan makhluk di segi sama-sama punya tangan. Bapak Ibu kan Allah Subhanahu wa taala, maka akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah harus mentakwil ayat-ayat yang berkaitan dengan fisik, dengan jasad yang dinisbahkan kepada Allah itu kepada petakwilan. Tangan dengan kekuasaannya, Allah melihat, Allah mendengar. Apakah Allah punya telinga? Apakah Allah punya mata? Allah mencintai. Apakah Allah punya hati? Allah benci. Itu kan menunjukkan kepada bahasanya itu sifatnya hati, melihat sifatnya mata, mendengar sifatnya telinga. Kalau kita serupakan Allah punya fisik seperti itu, ini yang disebut akidah tajsim, yang dianggap telah keluar daripada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Misalnya begini, tangan kanan presiden datang ke Wamena meresmikan Masjid Ihsan. Tangan kanan presiden. Apa orang katakan ketika dibilang tangan kanan presiden? Apakah ada yang memikirkan tangan kanannya naik pesawat lalu presidennya tinggal di Jakarta? Tangannya pergi ke sini, tangan kanannya kemudian berjalan sendiri lalu memberikan pernyataan peresmian. Kan enggak ada manusia yang berpikir seperti itu. Kenapa? Tidak mungkin secara logika. Pasti orang akan memahami orang kepercayaannya, putusannya. Nah, ketika dengan Allah juga memiliki hal yang sama. Nah, kalau sekiranya Al-Quran tidak ditakwil, maka akan malanglah nasib orang-orang buta di dunia ini. Allah katakan dalam Al-Quran, wa man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma. Siapa saja yang di dunia ini buta matanya, maka di akhirat akan buta juga. Berarti kita menuduhkan Sayyidina Abdullah ibni Umi Maktum itu sengsara di akhirat. Padahal itu sahabat. Orang yang buta matanya di dunia, buta matanya di akhirat. Padahal Nabi SAW bersabda, orang yang Allah ambil, orang yang Allah ambil penglihatannya, Pak, insyaallah jazakumullah khairan. Astaudiakum wa dinakum wa khatimah amalikum. Jadi ketika dalam sebuah riwayat dikatakan apabila orang diambil penglihatannya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak akan ridho memberikan balasan kepadanya kalau dia bersabar, melainkan surga. Berarti orang diambil penglihatannya balasannya surga. Sahabat Sayyidina Abdullah ibni Umi Maktum buta, pasti masuk surga karena seluruh sahabat masuk surga. Allah katakan dalam Al-Quran, wa kullu wa'adallahu husna, seluruh sahabat sudah Allah janjikan surga. Nah, ketika kita baca ayat ini, wa man kana fi hadzal a'ma fahuwa fil akhirati a'ma, yang buta mata di dunia, buta mata di akhirat, berarti sengsara sahabat. Berarti bertentangan makna ayat ini dengan hadis Nabi SAW. Nah, bagaimana supaya tidak bertentangan? Maka a'ma di sana maknanya adalah buta mata hati, bukan buta mata. Walaupun secara bahasa a'ma itu artinya buta mata, tapi harus kita takwilkan kepada makna yang lain. Kalau enggak kasihan syekhnya mereka, Abdullah bin Bas, itu kan juga buta. Bagaimana nasibnya di akhirat? Bapak Ibu mengatakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang disebut dengan sifat. Jadi sifat-sifat Allah dalam Al-Quran yang tidak cocok dengan ketuhanan, akidah Ahlus Sunnah harus mentakwil, sementara akidah Wahabi anti dengan takwil. Yang kedua yaitu tentang ayat sumastawa 'alal 'arsy.
Kemudian Allah duduk bersemayam di atas aras. Duduk bersemayam di atas aras, pemahaman akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kekuasaan Allah itu di atas aras. Karena dikatakan makhluk yang tertinggi adalah aras. Dan sorga itu adanya di bawah aras. Dan sorga Firdaus, sorga tertinggi, itu langsung berada di bawah arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan aras itu yang paling di atas. Maksud summastawa alal ars, Allah duduk bersemayam di atas aras. Sebagian ulama Ahlussunnah mutaakhirin mentawil, maksudnya Allah berkuasa di atas aras. Sementara akidah Wahabi mengatakan Allah duduk berjuntai. Nah, seperti kita duduk berjuntai di atas kursi, seperti kita duduk berjuntai di atas sofa. Ini disebut dengan akidah tasbih, menyerupakan bentuk-bentuk, menyerupakan perbuatan Allah dengan perbuatan makhluk. Begitu dia dengan hadis Nabi yang berbunyi, apabila malam sudah sampai malam sepertiga yang terakhir, maka Allah akan turun dari langit, akan turun dari aras ke langit dunia. Dia turun ke langit dunia. Lalu Allah katakan, siapakah yang meminta ampun, saya akan ampuni. Siapakah yang minta tolong, saya akan tolong. Siapa yang minta rezeki, akan saya kasih rezeki. Maka ulama salafun soleh kalau bangun di akhir malam, beliau katakan ana. Saya begitu saja. Karena menghadirkan makna pada hadis tersebut. Nah, menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah, apa maksud Allah turun ke langit dunia? Allah dekatkan rahmatnya ke langit dunia. Kalau kita di siang hari ini doa harus menembus 7 lapis langit baru sampai ke aras. Tapi kalau di sepertiga malam di akhir, cukup doa sesaat sudah sampai, diijabah oleh Allah, karena didekatkan ke langit dunia. Kalau mereka memahami tidak, memang Allah itu yang turun. Nah, kalau memang Allah yang turun, kira-kira menurut ilmu teknologi, pernah berakhirkah sepertiga malam di dunia ini? Pernah berakhir? Tidak pernah berakhir. Nah, dia akan berputar sepertiga malam itu setiap belahan dunia. Sebentar lagi akan ada sepertiga malam yang di akhir di mana gitu. Mungkin ke Sumatera Barat dulu. Sekarang masih jam 3:30. Nah, ini sepertiga malam di situ. Berarti Allah baru-baru tadi ini di Wamena. Sekarang dia pergi ke langitnya Sumatera Barat. Kemudian pergi ke langitnya Makkah, mutar terus. Kenapa? Karena Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam yang akhir. Karena sepertiga malam yang akhir itu ada di seluruh dunia setiap waktu dan keadaan, secara bergiliran. Berarti kapan Allah naiknya? Kalau memang Allahnya yang turun, tentu Allah nggak naik-naik dari dulu. Kapan istiwa alas arasnya? Nah, ini penyebabnya kalau sampai kita tidak mentakwil ayat. Akhirnya Allah keliling jadi. Keliling dunia Allah jadinya. Bapak Ibu mengatakan Allah Subhanahu wa taala ini merusak ketuhanan, merusak ketinggian Allah Subhanahu wa taala kalau sampai dikatakan Allah mesti keliling dunia. Kenapa? Karena mesti turun ke langit dunia di sepertiga malam akhir, sementara sepertiga malam akhir ini tidak pernah putus seputar dunia ini. Bapak Ibu mengatakan Allah Subhanahu wa taala, itu sebabnya perlu kita waspadai, perlu kita pahami dan kita terapkan kepada anak-anak kita. Perlu kita baca kembali buku-buku pendidikan agama yang diberikan di sekolah-sekolah. Kalau berbicara tentang akidah uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, ini perlu diambil, tidak boleh dipelajari. Ini bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, melainkan ini adalah akidah Wahabi. Nah, yang mereka katakan sudah keluar daripada Ahlussunnah wal Jamaah karena mencemarkan ketinggian Allah Subhanahu wa taala, membuat pandangan hina terhadap ketuhanan, karena mencacatkan kemuliaan Allah. Karena Allah mesti berkeliling dunia, mesti Allah turun naik dari aras sampai ke bawah. Kemudian kalau sekiranya Allah istiwa di atas aras,
aras itu adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah duduk di atas aras, berarti Allah berhajat kepada makhluknya. Padahal akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah qiyamu binafsih. Allah berdiri sendiri, tidak butuh kepada makhluk ciptaannya. Tapi kalau Allah duduk di atas aras, mana lebih besar Allah dari aras? Tentu Allah lebih besar. Tentu sudah hancur aras kalau sudah diduduki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu mulakan Allah Subhanahu wa taala, itu kira-kira akidah yang mesti kita pahami. Kembalikan lagi anak-anak TPA kita, kembalikan lagi jamaah-jamaah kita dengan pengajian akidah-akidah di masjid. Nah, dengan pengajian-pengajian akidah, apakah itu dengan kitab Aqidatul Awam dan kitab Kifayatul Awam, pokoknya asal kitab itu berbicara akidah 50, itulah akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi kalau sudah baca-baca uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, itu bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Demikian insyaallah materi pada pagi hari ini. Kalau ada yang ditanyakan, dipersilakan. Kami ingin bahas dan jawab pada jamaah ini bertanya, kami persilakan. Masih ada waktu sekitar 20 menit. Allah, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang bahasan akidah Wahabi Aswad yang saya tanyakan, apa ciri-ciri lain selain daripada Wahabi yang mengakui tentang akidah uluhiyah, asma wa sifat? Karena kalau kita melihat seperti itu susah berbeda di tengah masyarakat kita. Mungkin sifat lainnya apa? Mengetahui mereka ini berpemahaman Wahabi. Mohon penjelasan. Sedangkan mereka juga mengatakan meyakini mereka itu pengikut salafus saleh. Mohon penjelasan. Terima kasih, jazakumullah khair. Jadi Bapak Ibu mulakan Allah Subhanahu wa taala, akidah inilah yang disebut dengan ilmu rahasia atau ilmu hati. Kita tidak bisa menilai sama sekali. Sama sekali kita tidak bisa menilai. Katakanlah saudara kita itu, dia cara ibadahnya seperti Wahabi. Tidak mau dengan kunut subuh, tidak mau dengan zikir berjamaah, anti dengan maulid Nabi SAW. Kita tidak boleh langsung menuduh akidahnya itu Wahabi. Kenapa? Karena ada namanya salafi luar, ada salafi luar dalam. Nah, kalau salafi luar, ya kita tidak akan menanyakan kamu salafi luar dalam atau salafi di luar saja. Maksudnya dia mengikuti ajaran itu, apakah melihat luar-luarnya saja atau betul-betul mendalami ilmu akidahnya. Ada enggak pendidikan akidahnya, ada enggak pengajian akidahnya? Kalau ada, berarti dia luar dalam salafinya, luar dalam wahabinya. Tapi kalau tidak, di luarnya saja berarti. Kalau hanya menggerak-gerakkan jari, oh kamu fonis kamu wahabi, akidahnya tajsim, tasbih, juga tidak boleh. Ini yang dilarang oleh Nabi SAW. Nahnu nahkumu bidzawahir. Kita menghukum seseorang itu dengan luarnya saja. Tidak boleh ikut campur ke dalam akidahnya ke dalam. Kecuali setelah kita berdialog, setelah berbicara, setelah kita tabayun, apa akidah dia, apa pemahaman dia tentang ini dan itu, dan hal ini tidak boleh kita lakukan kalau tidak ada tujuan. Kecuali kalau mau diambil jadi menantu, baru kita seleksi. Kecuali kalau kita minta jadi imam, nanti jadi imam kita seleksi, lihat dulu akidahnya, jangan-jangan akidahnya Wahabi. Kalau ada kepentingannya untuk masyarakat atau individu, itu boleh kita mempertanyakan seseorang. Tapi kalau hidup dalam bermasyarakat, kita hukum yang zahirnya saja.
Kita hukum yang luarnya saja, sehingga kita anggap itu adalah saudara kita, karena sholat satu masjid dengan satu imam, satu nabi, satu kiblat, satu Al-Quran, sehingga tidak ada suuzon satu sama lain. Sehingga kita katakan tidak ada tanda-tanda lain untuk menuduh seseorang berakidah tajsim, tasbih, uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Tidak ada tanda-tanda lain. Hanya saja orang yang memahami akidah itu biasanya identik dengan pernyataan diri mereka adalah pengikut salafun soleh. Kalau dikatakan kepada kita, kalau kita tanyakan siapa sih salafun soleh? Salafun soleh itu siapa? Salafun soleh itu adalah generasinya tabi'in, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik. Generasi tabi'in, yaitu generasi Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Berarti salafun soleh itu kalau betul jadi pengikutnya, berarti orangnya bermazhab. Karena itu salafun soleh, orangnya bermazhab, orangnya bertasawuf, orangnya bermazhab. Tapi kalau dikatakan kami salafun soleh dalam waktu yang selama dia tidak mau dengan mazhab, berarti dia bukan salafun soleh, tapi salafun salah. Naam, bukan soleh tapi salah. Kenapa? Dia katanya pengikut salafun soleh, sementara dia nggak mau bermazhab. Dia katanya mau memahami sendiri Al-Quran dan hadis, kembali kepada Quran dan hadis, tidak boleh bermazhab. Bagaimana cara mau kembali kepada Quran dan hadis sementara kita kan belajar dengan guru? Nah, guru kita belajar dengan guru kita itu belajar lagi dengan gurunya sampai sanad bersambung ke imam mazhab, sampai bersambung kepada imam hadis. Nah, kalau mau belajar langsung pada Quran dan hadis, berarti dia dapat ilmu lewat mimpi. Nah, tanpa guru, itu baru boleh nggak bermazhab. Tapi kalau dia belajar dengan gurunya, pasti bermazhab. Pasti. Karena tidak ada orang pandai langsung tanpa ada gurunya. Gurunya ada yang gurunya, maka sampailah kepada tabi'in, sampai kepada sahabat, sampai kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dikatakan salafun soleh. Pengikut salafun soleh itu adalah orang belajar ilmunya bersanad dan bersambung langsung kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mengaku salafun soleh sementara tidak mau mengikuti mazhab, berarti dia tidak soleh. Demikian insyaallah. Jadi jangan kita munculkan suuzan antara sesama sehingga kita menghakimi seseorang berakidah. Materi yang kita sampaikan tadi itu adalah untuk kita dan keluarga dan masyarakat kita untuk mengimbangi pengajian-pengajian tauhid supaya masyarakat kita tidak terpahami akidah tersebut. Demikian insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mengenai materi yang kemarin ya, yang tentang doa seorang ketika tidak sampai kepada Tuhannya, doanya jatuh. Pernah saya mendengar bahwasanya doa seorang hamba itu tidak pernah tidak terkabulkan. Jadi doanya yang tidak terkabulkan itu menjadi bentuk dari dosa-dosanya yang buatnya banyak. Itu penjelasannya seperti apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bahasa yang kita bahasakan kemarin, kenapa kita bertawasul supaya hajat kita, doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara ada hadis mengatakan setiap orang beriman yang mengangkat kedua tangannya, Allah sangat malu sekali untuk menurunkan tangannya dalam keadaan kosong. Maksud yang kita katakan doanya tidak dikabulkan oleh Allah sesuai dengan apa yang dia minta. Jadi doanya tidak dikabulkan oleh Allah sesuai dengan apa yang dia minta. Tapi kalau dikabulkan menurut kehendak Allah, itu semuanya dikabulkan Allah.
tanpa pengecualian. Semuanya dikabulkan oleh Allah tanpa pengecualian. Bahkan sehingga dikatakan dalam sebuah riwayat, kalau sekiranya di akhirat kelak manusia tahu berapa besar imbalan dari doa yang tidak terkabulkan itu, maka semua mereka akan berharap doanya tidak satu pun dikabulkan oleh Allah di dunia. Tapi pemahaman kita di dunia hari ini kan, semua kita kan doa kita pengen dikabulkan sesuai apa yang kita inginkan. Nah, inilah yang kita maksudkan bertawasul. Jadi tidak salah memang kalau kita sudah sampai pada tahap cinta akhirat, sehingga kita lebih senang, ya Allah kalau nggak dikabulkan sekarang nggak apa-apa juga, yang penting di akhirat dikabulkan. Kalau itu makomnya itu sangat bagus sekali. Bahkan juga dalam sebuah riwayat, kalau sekiranya orang-orang sakit pada hari ini, orang-orang ditimpa musibah pada hari ini, dia lihat bagaimana besarnya imbalan nanti di akhirat kelak, maka dia pengen setiap jengkal dari tubuhnya itu cacat. Tapi kan nggak ada kita minta cacat dengan mendengar hadis tersebut. Kan tidak ada di antara kita doa kita tidak dikabulkan dengan mendengar hadis tersebut. Pengennya kita adalah doa dikabulkan Allah sesuai dengan apa yang kita minta. Nah, ini yang makna dikabulkan. Nah, ketika hal itu kita inginkan, kita bisa bertawasul dengan amal, bisa bertawasul dengan seseorang. Seperti sahabat 3 orang yang terkurung dalam gua itu, keinginannya apa? Keluar dari gua. Kalau dia doa tidak dikabulkan oleh Allah, di akhirat dikabulkan, akhirnya mati dia dalam gua, kan lebih besar pahalanya. Tapi mereka nggak mau yang itu, maunya keluar sesuai yang diinginkan. Nah, kabul sesuai dengan yang kita inginkan, itu kita bisa bertawasul dengan amal, bisa terwasul dengan orang soleh. Tapi kalau kabulnya di akhirat kelak, tidak perlu tunai di dunia ini, itu nggak perlu bertawasul, doa saja. Udu'uni astajib lakum, minta sama saya pasti saya kabulkan. Kalau nggak di dunia, di akhirat minimal. Bahkan di akhirat itu jauh lebih baik. Itu pembenaran atau meluruskan pemahaman bahasa kemarin, insyaallah. Khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya duduk iftiras di sholat fardu atau subuh? Duduk iftiras. Iftiras. Di sholat fardu subuh. Di tasawuf akhir. Iya. Jadi duduk iftiras di tasawuf akhir sebaiknya kan tawaruk, tapi kita duduk iftiras. Jadi hukumnya khilaful aula. Khilaful aula itu di bawah makruh. Kalau menurut mazhab kita, khilaful aula di bawah makruh, enggak sampai tahap makruh. Dia tetap pahalanya sempurna, hanya kurang dikit saja. Karena menurut kaidah fikih, menurut istilah bahasa fikih, khilaful aula itu lebih baik jangan. Kalau kita misalnya berjamaah, sama-sama orang punya ketinggalan sholat, lalu qadha. Kawan kita qadha zuhur, kita qadha asar. Boleh enggak berjamaah? Jawabannya khilaful aula, lebih baik jangan. Nah, begitu juga ketika kita duduk tasyahud akhir, apakah itu subuh atau maghrib dan lain-lainnya, harusnya kita tawaruk. Tapi kita iftiras, maka hukumnya lebih baik jangan. Kecuali ketika darurat. Lain halnya dengan mazhab Imam Abu Hanifah. Kalau orang India, orang Pakistan, orang Bangladesh, mereka tidak mengenal yang namanya duduk tawarruk. Itu tidak ada dalam mazhab mereka. Yang ada dalam mazhab Imam Abu Hanifah semuanya iftiras. Duduk antara dua sujud iftiras, tasawuf awal iftiras, tasawuf akhir iftiras. Tapi dalam mazhab kita duduk akhir itu tawaruk. Apakah itu duduk akhir? Duduk akhir adalah suatu duduk kalau setelah duduk kita langsung salam. Nah, kalau kita sekiranya baca tasyahud akhir nanti pengen sujud sahwi karena tadi lupa kunut, maka duduknya enggak tawaruk, tapi duduknya iftiras. Kenapa iftiras? Karena setelahnya masih ada kegiatan yaitu sujud 2 kali.
Maka setelah sujud itulah maka duduk tawaruk dan diakhiri dengan salam. Jadi duduk tawaruk itu disunahkan ketika kita selesai tasawuf langsung salam. Tapi kalau enggak langsung salam, kita disunahkan iftirash. Apa gunanya iftirash? Iftirash itu untuk memudahkan bangkit ke rakaat berikutnya. Memudahkan bangkit ke rakaat berikutnya, memudahkan untuk melakukan amalan setelahnya. Maka kadangkala dalam salat tarawih, 2 pertama, 2 ketiga, 2 terakhir, kita bikin duduk iftirash saja supaya mudah bangkit. Tapi kalau sebaiknya duduk tawaruk. Duduk tawaruk. Tapi kalau susah bangkitnya, maka lebih baik juga duduk iftirash. Demikian insyaallah. Satu kesempatan lagi untuk jemaah yang ingin bertanya. Jika pun ada. Terima kasih teman kita. Seperti yang ini pembahasan kemarin tentang bertawassul, bagaimana pandangan Islam tentang kena fenomena yang kita lihat sekarang ini. Kita juga kadang tidak bisa bedakan mana ulama, mana dukun. Ada yang bertawassul ke dukun, dan memang betul-betul dijawab doanya. Dan bagaimana pandangan Islam tentang hal itu? Dan juga kita lihat sekarang ini banyak juga bertawassul kepada pejabat. Dia minta pimpinan, saya minta jabatan ini, saya minta pindah ke sini, dan kalau itu bagaimana pandangan Islam itu? Buya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tawassul yang kedua kemana tuh Pak? Hah? Tawassul pertama itu kepada dukun. Yang kedua? Yang kedua bertawassul kepada pemimpin. Masya Allah. Allah. Kalau ke dukun itu bukan namanya tawassul, tapi ke dukun itu artinya minta tolong. Nah, minta tolong ke dukun, kalau dia datangi dukun tanpa meyakini kebenarannya, maka 40 hari ibadahnya tidak diterima. Datang saja. Dia enggak yakin dengan dukun itu. Yang menyembuhkan Allah, yang menyehatkan Allah, semuanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia datang juga berobat ke dukun. Dia bawa ayam, bawa telur, kemudian ditiup-tiup, lepas itu dipecahkan telurnya, dilihat bapak kena jantung. Nah, jadi bisa dilihat di telur ayam, bisa dilihat di badan ayam. Nah, kalau lebih parah penyakitnya, bawa ayam, dibedah ayamnya, dicek apa yang rusak di ayam itu, ususnya, berarti usus kita juga yang rusak. Kok bisa menyambung begitu? Nah, ini tidak dibenarkan oleh Nabi SAW. Ini bukan tawassul. Jadi ini bikin Salafi, bikin Wahabi tertawa. Kenapa? Karena kita gunakan tawassul ke sana. Tawassul itu adalah bahasa yang bagus. Tawassul itu adalah amalan yang baik. Tidak boleh digunakan untuk datang ke dukun. Kalau datang ke dukun, bahasa hadisnya adalah man atta kahanan. Orang yang mendatangi dukun, maka ibadahnya tidak diterima selama 40 hari, baik wajib atau sunat. Tapi apabila dia datang ke dukun, dia yakin dengan dukun tersebut, maka dia jadi musyrik. Harus ulang syahadatnya kembali. Jadi itu sementara tawassul kepada pemimpin dan pejabat itu juga bukan bahasa tawassul, itu minta tolong. Nah, minta tolong bagaimana mau dipindahkan ke tempat yang lebih nyaman, ke pusat kota, ke posisi yang bagus, itu hanya minta tolong saja. Dan minta tolong dalam hal-hal yang seperti ini kepada siapa saja diperbolehkan. Sama kita minta tolong kepada anak belikan sesuatu, sama minta tolong kepada tetangga membantu sesuatu, hanya dalam bentuk bahasa minta tolong. Kemarin kita jelaskan tawassul itu hanya untuk memahami secara bahasa
Apa itu tawasul? Yaitu ketika kita tidak ada koneksi dengan orang yang kita tuju, kita cari orang yang ngantarin kita ke situ, yang ada hubungan sehingga bahasanya mudah. Itu hanya sekedar untuk memahami apa itu makna tawasul yang sesungguhnya. Kalau kita pahami, itu adalah tawasul secara bahasa. Jadi setiap kosakata yang digunakan itu, ulama fikih katakan wudu secara bahasa adalah, sementara secara syarak adalah, salat secara bahasa adalah doa, secara istilah adalah aqwalun wa af'alun, berapa perkataan perbuatan dimulai dengan salam, dimulai dengan takbir, ditutup dengan salam. Zakat secara bahasanya adalah, jadi ada secara bahasa, ada secara istilah. Kalau secara bahasa, tawasul itu memang perantara. Jembatan itu tawasul antara bibir sini bibir sana. Sementara tawasul menurut hakikat, menurut istilah adalah kita menggunakan amal tertentu di dalam berdoa supaya doa terijabah seperti apa yang kita inginkan, atau kita gunakan kesolehan seseorang. Bahkan Nabi SAW kita sering baca doa, Allahumma hasil maqasidana baligh muradana bijahi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang disebut dengan tawasul. Ya Allah, tunaikanlah hajatmu demi kekasihmu Muhammad. Begitu. Tunaikanlah hajatmu demi kekasihmu Muhammad. Bantulah kami demi anak-anakmu sendiri. Nah, itu namanya bertawasul. Jadi bahasa tawasul hanya digunakan ke sana, itu bahasa yang bagus, tapi tidak boleh kita bawa ke dukun atau kepada yang lain. Ke dukun kita gunakan aja bahasa minta tolong. Minta tolong kepada dukun hukumnya haram. Minta tolong kepada pejabat hukumnya boleh-boleh saja. Khair insyaallah. Baik, terima kasih Buya atas jawaban dari beberapa pertanyaan. Semoga bermanfaat untuk kita sekalian. Insyaallah. Untuk sempurnanya kami mohon kepada beliau untuk menutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara. Masyayikhina, ulama'ina, fuqaha'ina, jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma dafa'anna al-bala'a wal waba'a wal ghala'a wal fahsya'a wal ta'una wal munkar was-suyuf al-mukhtalifata wal mihana wal fitan an baladina hadha khassa wa buldanil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma ij'al akhir kalamina minad dunya inda intihai ajalina qaula la ilaha illallah. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf kalau ada salah dan janggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.